Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, serta memperkuat sistem transportasi, menjamin kelayakan angkutan umum, serta meningkatkan koordinasi waktu pengendalian inflasi daerah. Ya, Tito juga meminta Pemda untuk mengeluarkan kebijakan diskon tarif angkutan mudik dan pengendalian harga bahan pokok. Tito juga menekankan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di akhir tahun. Langkah tersebut diakui akan meredam laju inflasi di akhir tahun. Nah, untuk daerah juga saya minta sama, untuk tidak menaikkan harga transportasi lokal, baik darat maupun yang di laut, sungai, jangan dinaikkan. Karena jumlah penumpangnya kemungkinan besar meningkat. Kemudian juga kita juga mencegah terjadinya inflasi. Karena demand, permintaan akan tinggi. Orang mau merayakan, masyarakat mau merayakan Natal, Tahun Baru, liburan, dan lain-lain. Ya, mereka akan belanja, spending. Untuk itu, tolong rekan-rekan juga mempersiapkan kesiapan logistik makan. Kembali bersama kami, pemirsa. Tergiur keuntungan besar jadi motif maraknya praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg ke non-subsidi 12 kg. Akibat tindakan curang itu, negara dirugikan miliaran rupiah. Kurang lebih berapa 200 ribuan ya. Ratusan tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 kg disita polisi. Bersama barang bukti, keempat tersangka pelaku pengoplos LPG subsidi ukuran 3 kg turut diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya di sebuah bengkel. Mereka digerebek saat melakukan pengoplosan. LPG hasil oplosan disebar ke 3 kota, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya, dan dijual di bawah harga pasar Rp120.000 ukuran 12 kg. Pengakuan tersangka, bos usaha LPG oplosan, bisnis curang ini dilakukan selama 5 bulan, oplos 300 tabung LPG ukuran 12 kg dengan keuntungan per hari 15 juta rupiah. Hingga kini, polisi masih memburu 5 pelaku pengoplos LPG lainnya yang saat penggerebekan melarikan diri. Para tersangka terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. 3 korban selamat dihadirkan dalam olah TKP lanjutan oleh Puslapfor Mabes Polri. Sementara itu, polisi telah menetapkan di Rut Teradron Michael Wisnuwardana jadi tersangka dan ditahan. Olah TKP lanjutan tim Puslapfor Mabes Polri dilakukan untuk mengungkap misteri penyebab terjadinya kebakaran maut yang menewaskan 22 orang. Selain menghadirkan korban selamat, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sisa baterai tipe 4 shell dan 5 sel dari sisa kebakaran. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Hasilnya kemudian akan diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Ya. Sementara itu, pemirsa, Direktur Utama Teradron Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka kebakaran gedung yang menyebabkan 22 meninggal dunia. Polisi jerat tersangka dengan pasal berlapis. Ambil tindakan segera. Gini, Pak. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat kita saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto, pasal 188 Jungto, pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan.
Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal apa? Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di penjara? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya, kebakaran gedung kantor PT Teradon di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban. Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sempat dilaporkan hilang sejak 2 minggu lalu, seorang pengacara ditemukan tak bernyawa di hutan Kubang Kangkung, Cilacap, Jawa Tengah. Korban diduga dibunuh sebelum jasadnya dikuburkan. Tim gabungan Satreskrim Polresta Cilacap dan Banyumas menggali tanah untuk mengevakuasi jasad terkubur sedalam 1 meter lebih di hutan Kubang Kangkung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban bernama Aris Munadi, warga desa Tambak Sogra, Banyumas, diketahui berprofesi sebagai pengacara. Temuan jasad korban berawal adanya laporan keluarga terkait hilangnya korban sejak lebih 2 pekan lalu. Setelah diselidiki dan memeriksa sejumlah saksi, korban ditemukan tewas terkubur di dalam hutan. Korban diduga dibunuh sebelum jasadnya dikubur. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Margono Soekarjo untuk autopsi. Kini polisi masih menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap pelaku pembunuhan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki, menggendong bahan baku dengan kain, melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh,
Medi Arjuna, iNews melaporkan.